Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Andita Salsabila. Saya Sofia Fendi. Pada kali ini kami akan membahas materi pada mata kuliah statistik diferensial pertemuan 4 dan 5. Dan pertemuan 4 membahas tentang reliabilitas instrumen penelitian. Dan pertemuan 5 membahas tentang uji asumsi klasik. Yuk langsung aja ke materinya. Pada pembahasan pertemuan 4 kali ini, pembahasan yang pertama yaitu tentang reliabilitas instrumen penelitian. Materi kali ini terdiri dari 5 submateri, yaitu yang pertama ada pendekatan reliabilitas, yang kedua yaitu pendekatan tes atau retest, yang ketiga yaitu pendekatan bentuk paralel, yang keempat adalah pendekatan konsistensi internal, dan yang terakhir adalah mengestimasi reliabilitas setelah pembelahan. Yang pertama adalah reliabilitas. Reliabilitas instrumen merujuk kepada seberapa konsisten suatu instrumen dalam melakukan pengukuran. Ide pokok dalam konsep reliabilitas adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Reliabilitas berasal dari kata reliability yang sama artinya dengan istilah konsistensi atau stability or consistency, dan dapat dipercaya atau dependability. Menurut Allen dan Yen tahun 1979 menyatakan bahwa sebuah tes dinyatakan reliable jika skor-skor yang diperoleh dari penggunaan instrumen tersebut mempunyai tinggi dengan nilai atau skor sesungguhnya yang dimiliki oleh subjek penelitian. Selanjutnya, reliabilitas juga dapat dinyatakan sebagai koefisien korelasi antara dua skor yang didapatkan dari dua instrumen yang paralel. Jika hasil pengukuran dengan instrumen mendekati keadaan sebenarnya dari subjek, maka instrumen dinyatakan reliable. 3 metode dasar untuk mengestimasikan koefisien reliabilitas, yaitu pendekatan tes ulang, tes atau retest, pendekatan bentuk paralel atau parallel form, dan juga pendekatan konsistensi internal atau internal konsistensi. Menurut Allen dan Yen tahun 1979, Reynolds tahun 2010, Abel dan Frisby tahun 1968, ketiga metode tersebut secara umum akan memberikan perbedaan perkiraan atau estimasi dari RxY. RxY adalah nilai koefisien korelasi yang menunjukkan seberapa reliable atau suatu instrumen penelitian. Pendekatan tes atau retest dilakukan dengan menggunakan soal tes yang sama sebanyak 2 kali dalam kurun waktu tertentu. Subjek penelitian adalah sekelompok yang sama, jadi kelompok tersebut mengerjakan soal sebanyak 2 kali. Jadi untuk mengestimasi reliabilitasnya digunakan instrumen yang sama. Responden atau subjek penelitiannya sama, tetapi waktu tesnya dibuat berbeda. Alasannya digunakan metode ini adalah karena instrumen yang reliable pasti akan cenderung menghasilkan skor atau nilai yang sama jika diberikan 2 kali kepada responden penelitian atau subjek penelitian. Masalah yang kemungkinan muncul dari penggunaan metode ini adalah adanya a carry-over effect. A carry-over effect adalah ketidakpercayaan pada hasil karena instrumen diberikan 2 kali pada responden. Artinya, ketika responden mengerjakan soal tes kedua kalinya, pasti mengerjakan tes yang pertama akan sedikit banyak mempengaruhinya. Responden bisa jadi mengingat jawaban terdahulu atau memperbaiki kesalahan dari jawabannya yang terdahulu. Pendekatan bentuk paralel membutuhkan 2 tes yang kedudukannya saling paralel atau setara, artinya tes yang akan diestimasi reliabilitasnya mempunyai paralelnya, yaitu tes lain yang jumlah itemnya sama, setara, dan tentunya mempunyai tujuan yang sama. Dengan bahasa yang sederhana dapat dikatakan bahwa seorang peneliti harus mempunyai 2 instrumen kembar jika ingin menggunakan tipe pendekatan paralel dalam mengestimasi reliabilitas instrumennya. Dalam kenyataannya, membuat 2 tes yang paralel adalah suatu yang tidak mungkin tetapi dengan kajian teori dan yang prosedur yang tepat, sifat akan bisa didekati. Mengembangkan 2 instrumen tes yang paralel harus memenuhi syarat-syarat khusus. Syarat-syarat tersebut diantaranya mempunyai tujuan yang sama, item yang sama, batasan yang sama, jumlah item yang sama, indikator yang sama, dan kata operasional yang mungkin sama. Jika sudah diperoleh 2 instrumen yang paralel, maka dengan menghitung korelasi dari skor, hasil tes kedua instrumen akan diketahui seberapa reliable instrumen tersebut. Hasil tingkat reliabilitas menunjukkan reliabilitas dari 2 instrumen yang saling paralel tersebut.
Dua tes yang paralel cenderung akan menghasilkan nilai koefisien korelasi yang tinggi. Pendekatan konsistensi internal dilakukan dengan hanya memberikan tes sebanyak sekali saja atau single trial administration. Karena hanya menggunakan tes sekali saja, maka hanya dibutuhkan satu instrumen dalam pendekatan tipe ini. Kelemahan dalam tipe sebelumnya dapat dihindari. Tujuan dari pendekatan reliabilitas konsistensi adalah untuk melihat konsistensi antara butir atau item soal dengan bagian lain atau dengan tes keseluruhan. Berikut adalah teknik atau cara pembelahan tes dalam pendekatan konsistensi internal. Pembelahan cara random dilakukan pada instrumen dengan item soal yang homogen. Caranya dengan memberikan nomor undian kepada masing-masing butir soal dan dibagi menjadi dua bagian secara acak untuk menentukan item mana yang berada pada pembelahan pertama dan item mana yang berada pada pembelahan kedua. Pembelahan gasal genap. Cara gasal genap dilakukan dengan membelah item soal kepada dua kelompok berdasarkan nomor soalnya. Butir dengan nomor gasal menjadi belahan pertama, sedangkan butir dengan nomor genap menjadi belahan kedua. Selanjutnya, pembelahan match random subset. Langkah pertama dalam menggunakan metode adalah menentukan taraf kesukaran item serta korelasi item dengan skor total tesnya terlebih dahulu. Dengan demikian, setiap butir soal dalam tes diposisikan pada posisi tertentu berdasarkan nilai indeks kesukaran item dan koefisien korelasi antara item yang bersangkutan dengan skor tes atau RIX. Selanjutnya ada mengestimasi reliabilitas setelah pembelahan. Yang pertama, formula Spearman-Brown atau belah dua. Formula Spearman-Brown digunakan pada pembelahan tes yang menghasilkan dua belahan yang paralel. Formula ini bisa diterapkan pada instrumen tes yang skor-skor itemnya dikotomi ataupun tidak dikotomi. Koefisien reliabilitas diperoleh dari korelasi dua hasil skor dalam kedua belahan yang terbentuk. Rumus dari formula Spearman-Brown ini bisa dilihat di samping. Kemudian ada formula Rulon. Rulon memberikan formula untuk pembelahan tanpa harus berasumsi bahwa kedua belahan memiliki varians yang sama. Perbedaan skor atau nilai dari kedua hasil pembelahan tes yang akan memiliki distribusi perbedaan skor dengan varian. Besarnya akan dipengaruhi oleh varian error dari masing-masing belahan. Karena varians error dari tiap belahan menentukan varians error keseluruhan tes, maka varians error tes bisa diestimasi melalui besarnya perbedaan error atau skor di antara dua belahan tersebut. Dan formula Rulon dirumuskan seperti yang tertera di samping. Untuk yang selanjutnya ada koefisien alpha atau Cronbach. Penggunaan formula Spearman-Brown dapat dilakukan dan menghasilkan reliabilitas yang akurat jika hasil pembelahannya bersifat paralel. Apabila asumsi paralel tersebut tidak yakin dipenuhi, maka dapat digunakan koefisien Cronbach. Akan tetapi harus memenuhi asumsi ekuivalen. Jika tidak, maka akan menghasilkan estimasi reliabilitas yang tidak akurat juga. Artinya, bisa jadi reliabilitas instrumen sebenarnya lebih tinggi dari hasil yang diperoleh. Oleh sebab itu, jika diperoleh reliabilitas yang rendah, maka bisa jadi sebenarnya reliabilitas lebih tinggi dari itu. Ditemukan hasil reliabilitas yang rendah dimungkinkan hanya karena tidak terpenuhinya asumsi ekuivalen. Formulasi koefisien alpha untuk mengestimasi reliabilitas instrumen dengan belah dua dirumuskan seperti di samping. Selanjutnya, koefisien alpha formula umum. Pembelahan tes tidak selalu harus dibagi menjadi dua. Pembelahan bisa dibuat menjadi 3 belahan, 4 belahan, dan seterusnya. Bahkan, belahan tes bisa dibuat sebanyak butir soal dalam tes tersebut. Dengan kata lain, setiap belahan hanya berisi satu butir soal saja. Belahan-belahan yang dihasilkan sebaiknya paralel satu dengan yang lain atau paling tidak dapat memenuhi asumsi ekuivalen. Untuk pembelahan tes yang menghasilkan belahan dengan tiap belahan mempunyai item atau butir soal yang sama, dapat digunakan formula alpha. Dan rumus koefisien alpha formula umum ini tertera di samping. Kemudian yang selanjutnya, formula-formula Kuder-Richardson. Jika suatu tes mempunyai jumlah item soal yang tidak terlalu banyak dan pemberian skornya dengan dikotomi, maka pembelahan tes menjadi dua bagian cenderung akan menghasilkan bagian yang tidak setara.
Akan tetapi, jika dilakukan pembelahan yang lebih banyak, akan mengakibatkan jumlah item dalam tiap belahan menjadi sedikit. Hal ini bisa mengakibatkan estimasi reliabilitasnya menjadi tidak akurat. Nah, salah satu alternatif yang bisa dilakukan adalah dengan membelah tes menjadi sebanyak item soal. Jadi, setiap belahan hanya memuat satu butir soal saja. Estimasi reliabilitasnya dilakukan dengan rumus alpha yang telah disesuaikan dan dikenal dengan nama formula Kudor-Richardson 20 atau KR20 atau koefisien A20. Dan koefisien ini menggambarkan sejauh mana kesetaraan butir-butir atau item dalam satu instrumen tes dan dengan rumusnya di samping ini. Selanjutnya, formula Christoph untuk belah 3. Tes yang mempunyai jumlah butir soal atau item tidak genap tidak bisa dibelah menjadi dua bagian. Jika dibelah menjadi dua, akan menghasilkan dua belahan soal dengan jumlah butir yang tidak sama, sehingga tidak dapat memenuhi asumsi R equivalent. Oleh karena itu, rumusan atau formula alpha tidak dapat diterapkan dalam hal ini. Salah satu alternatif solusinya adalah dengan membelah soal menjadi 3 bagian apabila soal tersebut memiliki jumlah item soal yang banyak, asalkan soal berisi item-item yang homogen. Perhitungan untuk mendapatkan koefisien korelasinya berdasarkan pada estimasi skor yang ditemukan oleh Christoph, yaitu seperti di samping ini. Dan yang terakhir, reliabilitas belah dua dengan panjang berbeda. Jika satu tes hanya bisa dibelah menjadi dua belahan, akan tetapi banyaknya item pada kedua belahan itu tidak dapat sama, maka koefisien alpha tidak dapat lagi digunakan untuk mengestimasi reliabilitasnya. Hal ini dikarenakan kedua belahan yang terjadi tidak akan memenuhi asumsi R equivalent. Belahan tes yang berisi item dalam jumlah berbeda disebut dengan belahan yang tidak sama panjang. Apabila kedua belahan yang dihasilkan tidak mempunyai panjang yang sama atau mempunyai jumlah item yang berbeda, akan tetapi isinya masih homogen dan data diperoleh dari subjek penelitian dalam jumlah yang besar, maka rumus yang diusulkan oleh Feld untuk mengestimasi reliabilitasnya adalah seperti di samping. Baik, untuk rencana pembahasan dari materi yang akan kami sampaikan, yang pertama ada pengertian uji asumsi klasik, jenis-jenis uji asumsi klasik, jenis uji asumsi klasik pada regresi linear, dan pentingnya uji asumsi klasik. Untuk yang pertama ada pengertian uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik merupakan persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear berganda yang berbasis ordinary least square atau OLS. Analisis regresi yang tidak didasarkan pada OLS, maka demikian itu tidak memerlukan persyaratan asumsi klasik, misalnya regresi logistik atau regresi ordinal. Untuk analisis regresi linear yang mana nilai variabel tertentu akan dihitung dan tidak ada tes penerimaan klasik yang harus dilakukan. Sebagai contoh adalah nilai pengembalian saham dihitung menggunakan model pasar atau model yang disesuaikan pasar. Pengembalian yang diharapkan dapat dihitung menggunakan persamaan regresi, tetapi tidak perlu diuji untuk asumsi klasik. Untuk selanjutnya ada jenis-jenis asumsi klasik. Yang pertama ada uji normalitas. Uji normalitas ialah untuk melihat apakah ada nilai residu normal atau tidak. Model regresi yang baik ialah model yang memiliki residu dan terdistribusi secara normal. Tes normalitas tidak perlu dilakukan kepada setiap variabel yang ada, akan tetapi untuk nilai-nilai residual saja. Dan tes normalitas dapat dilakukan dengan tes normal p-plot, tes histogram, tes chi-square, dan lain-lain. Namun, tes normalitas tidak memiliki metode terbaik atau model paling tepat. Apabila ditemukan residu tidak normal akan tetapi dekat dengan nilai kritis, maka metode lain pun dapat digunakan untuk memberikan justifikasi normal. Apabila jauh dari nilai normal, maka dapat dilakukan pengubahan data, menambahkan data observasi, serta memangkas outlier. Transformasi pun dapat dilakukan dalam bentuk akar kuadrat, logaritma natural, inverses, dan lainnya bergantung pada normal kurva apakah ke kanan, ke kiri, atau tengah dan lainnya. Yang selanjutnya ada uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas adalah uji yang dirancang guna menentukan apakah ada korelasi tinggi antara variabel independen dengan model regresi linear berganda. Apabila ada korelasi tinggi antara variabel independen, hubungan dengan variabel independen serta variabel dependen terganggu. Alat statistik yang biasanya digunakan untuk menguji gangguan multikolinearitas adalah variance inflation factor atau VIF. Korelasi Pearson antara variabel independen atau pertimbangan nilai eigen dan indeks kondisi.
Untuk selanjutnya ada uji heteroskedastisitas. Pada uji heteroskedastisitas, peneliti dapat memeriksa apakah terdapat perbedaan yang tidak sama antara residu satu dengan pengamatan lainnya. Salah satu model dari regresi adalah model yang memenuhi syarat bahwa ada kesamaan pada varian antara residu satu dengan pengamatan dan lainnya yang disebut pula dengan homoscedasticity. Materi selanjutnya adalah uji autokorelasi. Uji autokorelasi merupakan uji yang dilakukan untuk dapat melihat apakah terjadi korelasi di antara suatu periode dengan periode-periode sebelumnya. Sederhananya, uji autokorelasi merupakan analisis dari regresi yang terdiri dari pengujian pengaruh variabel independen pada variabel dependennya, sehingga tidak boleh terjadi korelasi di antara pengamatan serta data observasi sebelumnya. Contoh dari uji autokorelasi adalah dampak inflasi bulanan pada nilai tukar rupiah kepada nilai dolar. Data yang ada pada tingkat inflasi untuk bulan-bulan tertentu, seperti data pada bulan Februari yang dipengaruhi oleh tingkat inflasi pada bulan Januari sebelumnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa model tersebut memiliki masalah, yaitu masalah autokorelasi. Contoh lainnya ialah pengeluaran rutinan pada setiap rumah tangga. Apabila sebuah keluarga memiliki pengeluaran rutin bulanan yang nilainya relatif lebih tinggi di Januari, maka pengeluaran di bulan Februari pun akan lebih rendah. Uji autokorelasi pun hanya akan dilakukan pada data runtun waktu atau time series, serta tidak perlu dilakukan pada data cross-section, di mana kuesioner, di mana pengukuran seluruh variabel dapat dilakukan secara serempak pada waktu bersamaan. Uji autokorelasi pun diperlukan dengan menggunakan model regresi dalam penelitian di Bursa Efek Indonesia, di mana umumnya periode akan lebih dari 1 tahun sehingga memerlukan penelitian dengan uji autokorelasi. Uji linearitas dapat digunakan untuk melihat apakah model yang telah dibangun memiliki hubungan linear atau tidak. Tes uji linearitas ini jarang digunakan, sebab menurut beberapa studi, uji ini biasanya dibangun atas dasar studi teoritis, bahwa ada hubungan variabel independen dengan dependen yang bersifat linear. Hubungan antara variabel tersebut secara teoritis tidak memiliki hubungan linear, akan tetapi tidak dapat dianalisis dengan menggunakan regresi linear. Contohnya adalah seperti masalah elastisitas. Uji linearitas dapat digunakan untuk mengkonfirmasi apakah ada sifat linear antara dua variabel yang diidentifikasi pada suatu teori sesuai dengan hasil dari pengamatan penelitian. Tes linearitas pun dapat digunakan dengan menggunakan uji Durbin-Watson, serta pengalih Lagrange atau tes Ramsey. Selanjutnya, yaitu jenis uji asumsi klasik pada regresi linear. Yang pertama, uji asumsi klasik pada regresi linear sederhana. Pada regresi linear sederhana, terdapat 6 uji asumsi klasik. Yang pertama, yaitu uji interval maupun rasio. Yang kedua, uji linearitas. Ketiga, uji normalitas. Yang keempat, uji heteroskedastisitas. Yang kelima, yaitu outlier. Dan yang terakhir, uji autokorelasi. Selanjutnya, yaitu jenis uji asumsi klasik pada regresi linear berganda. Yang pertama adalah rasio atau data interval. Yang kedua, uji linearitas. Yang ketiga, yaitu uji heteroskedastisitas. Yang keempat, yaitu uji normalitas. Yang kelima, outlier. Yang keenam, uji multikolinearitas, dan yang terakhir yaitu uji autokorelasi. Melakukan uji asumsi klasik sebelum menguji hipotesis dianggap sebagai sebuah syarat yang harus dilakukan pada penelitian kuantitatif. Apabila hasil uji asumsi klasik ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan, akan timbul berbagai reaksi yang beragam, merasa panik, melakukan transformasi data, hingga mencoba menggunakan metode uji lain yang dirasa lebih cocok dengan data yang ada. Dari penjelasan mengenai uji asumsi sebelumnya, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Hasil analisis pada regresi berganda dapat menggunakan tingkat signifikan hingga 5%. Hal ini menunjukkan bahwa ada nilai signifikansi yang kurang dari 0,05, sehingga model regresi dapat digunakan
untuk lebih lanjut guna memprediksi dampak dari fitur perusahaan pada pengungkapan sukarela. Hasil menggunakan uji parsial sama dengan 5%, yang menghasilkan 3 variabel independen dengan signifikansi kurang dari 0,05, yaitu untuk variabel ukuran perusahaan, likuiditas, serta utang. Hasil tersebut menunjukkan pula bahwa ukuran perusahaan, hutang, serta likuiditas perusahaan secara statistik dapat memberi pengaruh pada tingkat pengungkapan secara sukarela tahunan secara individual. Variabel dari kepemilikan saham publik pun tidak memiliki dampak yang signifikan secara statistik pada ruang lingkup variabel pengungkapan dengan sukarela pada laporan tahunan. Uji asumsi menunjukkan bahwa pada sebuah penelitian, maka tidak ada korelasi yang ada pada variabel independen atau multikoliniaritas, dan tidak ada kejadian pada faktor intrusif atau heteroskedasitas, serta tidak adanya korelasi pada kesalahan yang mengganggu pada periode T dengan kesalahan pada pengganggu pada periode T1 atau autokorelasi. Nah, teman-teman udah paham kan tentang materi yang sudah kita sampaikan? Kalau misalnya belum paham, lanjut ke part 2.